Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada? Jumpa kembali dengan saya Asep Ari Barajati dalam podcast Ngupas, ngobrol upaya penanggulangan sampah. Kali ini setelah hadir di studio yaitu Kang Iwan Sulistiawan, seorang pakar dalam hal sampah. Selama ini beliau sudah mengupayakan berbagai hal yang terkait dengan sampah. Kira-kira malam ini apa yang akan kita bahas, Kang Iwan? Monggo silakan. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Terima kasih Kak Asep. Nah, malam ini mungkin ada satu permasalahan yang belum pernah terperhatikan. Malam ini mari kita kupas pemanfaatan limbah sampah organik dapur sebagai sumber nutrisi makanan buat manusia. Oh, jadi sampah dapur itu bisa menjadi sumber nutrisi ya? Ini sangat menarik Pak menurut saya, Kang. Gimana ini Kang? Alhamdulillah itu sangat bisa Kang Asep. Itu kita perhatikan selama ini ibu rumah tangga kalau memasak semua sampah yang mereka anggap tidak berguna seperti kulit wortel, kulit kentang, kulit telur, lalu batang sayuran yang tua itu mereka buang. Itu sebenarnya adalah bagian dari nutrisi yang sangat berguna buat tubuh manusia, terutama kandungan serat kasarnya pada limbah tersebut. Jadi itu bisa dimanfaatkan dengan berbagai teknik pengolahan yang sangat sederhana, bisa dibuat sebagai bumbu penyedap rasa, bisa dibuat sebagai minuman, bisa dibuat sebagai makanan. Begitu juga untuk penunjang kesehatan budaya anak kita makan sayur dengan pengolahan sisa limbah sayur. Nah, ini sangat menarik menurut saya. Pemirsa, coba kita perhatikan bahan makanan yang sisa bekas ya, yang selama ini kita buang di tempat sampah ternyata bisa diolah. Bisa dikasih contoh Kang Iwan bagaimana salah satu limbah yang mungkin yang bisa dijadikan makanan atau minuman seperti apa? Jadi kalau kita berbicara kegiatan ibu di dapur, malahan dengan program pemerintah yang ingin menunjukkan zero waste itu berangkat dari sampah rumah tangga. Jadi kalau kita ingin menunjukkan zero waste, ayo kita manfaatkan limbah sayuran tersebut dari sisa memasak untuk sebagai nutrisi sumber nutrisi. Misalnya ibu-ibu masak hari ini, masak sayur bayam, jangan buang batang tua dikumpulkan. Nah itu bisa kita olah sebagai sumber nutrisi, kita olah jadi sirup gitu kan. Jadi sangat bermanfaat, maka tidak ada sampah dari kegiatan dapur yang terbuang, tapi itu bisa kita manfaatkan. Misalnya dalam satu kegiatan ibu-ibu RT ada kegiatan memasak, itu bisa diolah semua sebagai sumber nutrisi. Bisa kita bikin dodol dan limbah sayuran kita kumpulin jadi satu, semua bisa dimanfaatkan. Nah itu mungkin itu Pak gambaran salah satu pemanfaatan limbah sampah organik dapur untuk sumber nutrisi. Karena dari sumber nutrisi yang ada pada sayuran tersebut itu terdapat mineral, kandungan mineralnya ada, kandungan vitamin A, B, C nya ada, lalu ada sumber serat kasarnya juga, ada karbohidratnya juga, ada kandungan proteinnya walaupun kecil. Kalau nggak salah kandungan protein dari limbah sayuran tersebut antara 1-3%, tapi serat kasarnya yang untuk fungsi pencernaan sangat tinggi. Oh, seperti itu ya. Kalau misalkan dari buah itu gimana, Kang Iwan? Sama, jadi tidak ada seperti yang kita lakukan waktu di Indramayu kan. Yeah. Di situ ada terkenal dengan buah-buahannya. Jadi memang ada program pemerintah bahwa limbah buah bisa dibuat sebagai ekoenzim, tapi dalam hal ini pemanfaatan ekoenzim prosesnya memakan waktu yang begitu lama sampai 3 bulan. Tapi kalau kita ingin memanfaatkan dari buah-buah sisa dari kulit buah yang terbuang, itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber vitamin juga kan, dengan cara pengolahan sederhana kita tidak disirup lah atau selai dari kulit buah kan. Oh bisa ya, bisa dimanfaatkan. Misalkan yang biasa tuh kita kupas kan, misalkan buah mangga, pepaya, ya itu kulitnya kita buang tuh. Kemudian melon, misalkan semangka, itu kan bahkan banyak itu kan. Gimana itu caranya itu? Jadi kalau kita berbicara kulit buah secara menyeluruh kan, berarti kita akan ada menyebutkan bahwa pepaya itu dengan biji-bijinya adalah sumber antioksidan yang sangat tinggi kan. Jadi semua kulit buah kita kumpulkan, lalu kita ada proses di situ yang sangat sederhana. Yang pertama yang kita lakukan adalah perendaman
bikin sirup ya oke, mau bikin dodol ya oke gitu kan, mau bikin selai ya oke. Jadi tidak ada teknologi ataupun peralatan yang diperlukan untuk pengolahan sisa-sisa dari buah tersebut. Nah, di sini selama ini kita ketahui bersama bahwa kita menganggap hal itu tidak bermanfaat, sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kandungan nutrisi yang terbuang. Nah, itu sangat bermanfaat buat kita, terutama pembahasan antioksidan yang ada pada kulit buah tersebut. Nah ini kan selama ini kan kita tidak begitu peduli ya, Kang Iwan ya, barang-barang yang benda-benda yang kita gunakan di dapur, khususnya bahan-bahan makanan itu kan biasanya banyak yang terbuang ya, termasuk sayuran tadi, misalnya sayur bayam, tangkal itu kan pasti kita buang gitu ya. Nah kalau untuk diolah kembali, apakah itu dikelompokkan atau bisa dicampurkan tiba-tiba itu? Jadi Untuk kalau sayuran, kalau kita berbicara untuk dikelompokkan, kan mungkin kita menunggu dapat banyak agak sulit. Jadi semua sampah dengan menjadi satu tidak bermasalah untuk diolah jadi sumber nutrisi. Misalnya ini semua kita sebutkan sudah ada kulit telur lah, lalu ada batang kangkung, batang bayam, ungkoy, sawi, dan itu kita kumpulkan jadi satu bisa semua disatukan, nggak apa-apa itu. Tidak jadi masalah. Oh, Nah, jadi tidak ada keraguan dan tidak menimbulkan penyakit apabila itu disatukan dan diolah. Nah, lebih baik, lebih banyak bahan yang kita olah, lebih banyak kandungan nutrisi yang akan kita dapat. Jadi itu tadi kan katanya, kata Akang tadi, sisa-sisa bahan makanan itu dikasih air garam, direndam sama air garam tahap awalnya itu ya. Jadi itu berapa lama proses itu? Jadi dalam hal ini semua kulit buah yang sudah terkumpul, cuci bersih, lakukan perendaman dengan air garam selama 1 jam kita angkat. Nah di sini ada proses yang harus kita lakukan, karena kita ketahui bersama bahwa dari bekas kulit yang terbuka itu pasti ada bakteri yang timbul situ. Iya. Nah di sini kita untuk menurunkan kadar air dan menurunkan kita lakukan pengukusan kan. Dikukus. Nah, jadi semua bahan baku yang sudah kita rendam itu kita kukus kan. Dikukus ya. Oke. Nah setelah dikukus, jadi kita angkat, kita tes kalau kita mau kita bikin apa nih? Setelah dikukus, kita mau bikin jadi mie gitu kan? Bisa. Ini bisa jadinya? Bisa. Nah, dia fungsinya adalah sebagai bahan tambahan dan fungsi mie. Oh sebagai bahan tambahan. Misal kita untuk anak-anak supaya dia suka makan sayur dan ini, ayo kita bikin es krim juga bisa. Bisa juga es krim. Nah kalau kita mau es krim supaya ibu-ibu menghemat kebutuhan dapur, bumbu dapur, ayo kita bikin penyedap rasa. Mungkin kan selama ini kan kulit bawang itu kan dibuang semua. Ya. Apabila kulit bawang ini dijadikan satu dengan limbah-limbah sayuran yang ada, itu bisa sebagai sumber bahan penyedap rasa. Jadi ibu bebas tidak akan membeli bahan bangsa berbebas dari bahan Ajinomoto, kita sebutin merek lepaskan di sini. Jadi kita sebagai penyedap rasa sangat bisa dibuat. Jadi bisa dari bahan-bahan limbah tadi ya. Gitu. Jadi apa nih pesan Kang Iwan buat para pemirsa di rumah kaitan dengan limbah-limbah yang ada di rumah, bagaimana caranya? Mungkin bisa ada tip-tip yang bisa Kang Iwan sampaikan kepada pemirsa di rumah. Jadi kalau kita ingin memulihkan satu daerah dengan program pemerintah yang menuju zero waste, ayo kita sosialisasikan pembahasan limbah sampah sayuran untuk sebagai sumber nutrisi dengan diolah sebagai berbagai macam produk. Nah mungkin ini bisa kita terapkan di luar RT, RW dengan pembahasan ibu-ibu kader, karang taruna, dan mungkin juga para ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya kegiatan bentuk kelompok dalam hal ini dalam pengolahan sampah sisa dapur tersebut kan. Jadi mari kita memanfaatkan limbah sampah organik dapur itu sebagai nutrisi untuk kesehatan kita bersama kan. Ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, topik malam ini ternyata sangat menarik sekali dan ini bisa menjadi catatan buat emak-emak yang biasa di dapur ya, yang biasa masak selama ini mungkin sampah-sampah organik itu diabaikan, mungkin next buat ke depan itu perlu dipertimbangkan untuk diolah kembali ya. Sangat-sangat bisa. Dan mungkin ini juga salah satu program untuk membantu
pemerintah ya. Ya, untuk mewujudkan zero waste. Zero waste ya, dalam mengurangi sampah ya. Nah, kira-kira untuk episode yang akan datang apa nih yang akan dibahas ini, Kang Iwan? Jadi mungkin kan begini kan, kita mungkin menyarankan kepada para dinas terkait atau lembaga yang peduli lingkungan, ayolah kita bersama-sama membuka satu kegiatan pelatihan dalam hal pengolahan sampah organik menjadi sumber nutrisi dari industri serta bernilai ekonomi. Nah mungkin kedepannya kan kita akan bahas masalah sampah yang lebih besar kan, seperti yang saya bawa sekarang ini kan. Oh iya. Nah ini seperti kita sampaikan sekarang, ini adalah bata interlock yang bahan bakunya sekitar 70% terbuat dari sampah organik. Coba ini, waduh, ini menarik sekali ya pemirsa. Kalau kita lihat ini sama sepilas seperti bata biasa, tapi ternyata ini dari limbah ya, Kang Iwan? Iya, bahan sampahnya bahan sampah organik. Nah seperti kita ketahui selama ini kan, bahwa sampah organik adalah sumber sampah utama yang menjadi permasalahan seperti kita temukan di beberapa TPA. Ternyata apabila itu sampah organik diolah dengan benar dan dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi material bangunan. Selain interlock, bisa juga jadi paving block, bata press dan lain-lain. Mungkin di episode yang akan datang kita akan bahas pemanfaatan sampah organik secara besar sebagai material bangunan dan pupuk organik sehari-hari. Iya, pemirsa, waktu juga yang memisahkan kita. Pembicaraan sebetulnya masih sangat menarik. Topiknya sangat bermutu ya, ini terutama bisa diterapkan oleh ibu rumah tangga tentang apa yang kita bahas tadi, yaitu limbah atau sampah organik. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan mengupas ini bagaimana nih sampah bisa menjadi bahan bangunan ya, contohnya bata ini ya. Tentu para pemirsa akan penasaran bagaimana nih limbah kok bisa menjadi seperti ini ya. Nah itu mungkin tidak kita kupas sekarang ya, Kang Iwan ya, gitu ya. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian pertemuan kita pada hari ini dalam program podcast Ngupas, ngobrol upaya penanggulangan sampah. Sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Salam. Berapa menit ya? Lumayan juga. Berapa sih? Lumayan ya. 13 13 ya? kemarin 10. Wah lumayan lah. Ya.